المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن سار على نهجهم من أيام ماضية إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatidzah, tokoh dan pemuka masyarakat, segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Muhajirin, insyaallah semua dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk taklim rutin. Yang kajian kita sampai pada surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul An'am. Ini adalah berbicara, kita akan membahas tentang surah Al-An'am. Al-An'am kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, binatang ternak. Kalau orang Jawa ngertiin rojo koyo, bukan koyo rojo. Saya nggak tahu kenapa orang Jawa ngertiinnya rojo koyo. Mungkin orang yang ternaknya banyak koyo rojo, rojo Jawa. Makkiyatun. Ini surat turunnya di Mekah atau ketika Nabi belum hijrah. Wa hiya mi'atun wa khamsun wa sittuna ayat. Dia berjumlah 165 ayat. Wa hiya suratus sadisatu, dan dia adalah surah ke-6 minal Qur'anil azim, dari Al-Qur'an. Tasmiyatuha. Sekarang kita membahas penamaannya. Tusamma surat Al-An'am. Kenapa surat ini disebut surah Al-An'am? Liwurudi dzikril an'ami fiha, karena dalam ayat ini Allah menyebut tentang binatang ternak. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. Itu dalam ayat ke-136 nanti. Ada kalimat minal harthi wal an'am. Allah memberikan tumbuh-tumbuhan dan binatang ternak itu bagian daripada rezeki manusia. Nah, makanya ada yang mengatakan sumber rezeki itu yang utama sekarang apa, yang bisnis paling hebat? Ada yang bilang jasa. Pemilik Google itu kekayaannya 20 kali kekayaan Indonesia katanya. Oke. Susah ngitungnya, Pak. Facebook, Twitter atau X, IT, bisnis-bisnis digital itu menjanjikan. Ya. Tapi kalau kita kembali beriman kepada penjelasan Al-Quran, sumber rezeki itu adalah tumbuh-tumbuhan dan binatang. Ya, kalau terjadi satu ketika hang semua itu gimana tuh? Orang akhirnya tetap bicara tentang kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok manusia ya makan dan minum. Makanan itu ya sumbernya tumbuh-tumbuhan, dan minuman itu juga salah satunya dari binatang. Nah, saudara-saudara, orang bisa jadi satu ketika tidak menggunakan teknologi, bisa jadi. Tapi manusia mau tidak mau tetap dia butuh makanan. Makanya di Eropa, di Belanda, termasuk di Selandia Baru, setahu saya, itu yang kaya itu kalau nggak petani, peternak.
Mau kaya-kaya. Wih, saya pernah lihat saat saya ke Selandia Baru, nenek-nenek sama kakek-kakek berdua. Sapinya lebih dari 1000. Dia cuma berdua. Ya Allah, kaya raya gitu. Nah, ini kenapa surat ini disebut surah Al-An'am. Nazalat jumlatan wahidatan. Surat ini ada yang meriwayatkan dia turun tidak seperti surat lain yang kadang-kadang separuh dicicil. Ini langsung listimaliha ala usulil i'tiqad. Karena memang di sini menjelaskan tentang pokok-pokok tentang i'tiqad. Qala Ibnu Abbas, berkata sahabat Ibnu Abbas, nazalat suratul An'am di Makkah. Surah Al-An'am ini turun di Makkah lailan, satu malam. Jumlatan wahidah, langsung 100 berapa tadi? 65 ayat. Haulaha sab'una alfi malakin. Pada saat turun surah Al-An'am ini 165 ayat satu malam. Bersama turunnya surat ini ada sekitar 70.000 malaikat yaj'aruna bit tasbih, yang mengiringi dengan membaca tasbih. Subhanallah. Ya. Saudara-saudara, kenapa kok sampai malaikat 70.000 turun nemenin surah Al-An'am ini? Menurut para ulama, listimaliha atau annaha mustamilatun ala dalailit tauhid, karena surah Al-An'am ini berisi atau mengandung tentang dalil-dalil ketauhidan, wal adli, keadilan, wan nubuwati, dan kenabian. Nah, walaupun dalam sebagian pendapat bisa jadi ada satu atau beberapa ayat dari surah Al-An'am ini mungkin saja turunnya di Madinah. Nah, ini tentang surah Al-An'am. Baik, sekarang kita baca surah Al-An'am. Tadi dikatakan bahwa memang surah ini dari awal banyak menceritakan tentang usul tauhid, i'tiqad. Biasanya kalau sudah bicara tentang tauhid, i'tiqad, itu nggak jauh daripada bicara tentang iman pada Allah dan dalil-dalil kebesaran Allah. Itu selalu gitu. Nah, maka kita baca sekarang ini. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwa alladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamman 'indahu. ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan juga telah menciptakan adh-dhulumat, kegelapan, wan nur, dan cahaya. Tsumma alladzina kafaru, akan tetapi orang-orang kafir itu, bi rabbihim ya'dilun, kepada Tuhannya tetap saja berpaling. Saudara-saudara, sekarang kita bahas kalimat atau ayat-ayat yang ada di sini. Allah Subhanahu wa taala menyebut di sini dua kata yang menarik.
Pertama khalaqa, kedua ja'ala. Dari sisi kebahasaan, apa bedanya khalaqa dengan ja'ala? Khalaqa, saudara-saudara, itu takdir. Artinya mengandung ukuran-ukuran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalaqas samawati wal arda. Allah menciptakan ya langit dan bumi dengan qad. Dia bermakna takdir, artinya ada unsur ukuran-ukuran. Selain memang itu sudah kehendak Allah. Kenapa diciptakan langit atau bumi, ada yang datar, ada yang tinggi. Kenapa orang Indonesia kemudian suhunya dibikin begini? Itu atas ilmunya Allah, itu sudah diatur. Termasuk Allah ketika membicarakan tentang kita gitu, manusia itu diciptakan itu dari sisi berasal dari mana, kemudian fisiknya biasanya menggunakan kata-kata khalaqa. Kenapa mata kita dua, mulut kita satu, hidung kita bolongannya dua, bolongnya ke bawah lagi Pak, bukan ke atas. Kalau bolongnya ke atas, kalau musim hujan repot. Nah itu Allah menggunakan bahasa khalaqa. Ada hikmah-hikmah di situ. Sementara wa ja'ala itu ansya'a. Ay al-farqu bainal khalqi wal ja'li. Kata para ahli bahasa, perbedaan al-khalqu dan al-ja'lu, annal khalqa mukhtassun bil insya'i takwini. Kalau Allah sudah mengatakan al-khalqu, itu terkait dengan penciptaan Adam awal pertama. Khalaqakum min nafsin wahidah. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ja'ala lebih umum. Ada juga yang mengartikan ja'ala itu ada unsur ikhtiar manusianya. Kalau khalaqa murni Allah. Makanya orang walaupun sudah berubah pakai gaya macam-macam, pengen punya anak laki, Allah sudah menghendaki anaknya perempuan semua anaknya. Kata dokter, ganti gaya Pak. Emang ada begitu katanya ya? Dokter. Banyakin makan apa gitu katanya. Betul nggak? Saya pernah baca aja gitu. Saya bener apa enggak sini gitu. Bulannya apalah kalau musim subur lah apalah gitu katanya. Supaya jadinya nanti laki-laki. Tetep aja perempuan lagi. Nah emang itu udah urusan Allah. Tapi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Adapun rumah tangga penuh kasih sayang, itu ada unsur ikhtiar kita. Yang kuat ikhtiar manusia. Kalau khalaqa yang kuat Allah. Ya bahwa pada hakikatnya semua juga takdir. Tapi ada unsur ikhtiar manusia. Makanya biasanya kalau bab rezeki itu Allah menggunakan bahasa ja'ala. Karena orang mau jadi kaya, mau jadi miskin, ya hakikatnya Allah. Tapi sebenarnya yang kuat unsur ikhtiar manusia. Tak bisa orang cuma salat duha rajin. Tiap hari 8 rakaat. Kalau lagi rajin lagi 12 rakaat. Doanya mantap, diulang berkali-kali. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'an zilhu. Pengen rezeki turun. Tapi habis itu udah tidur lagi. Ya susah.
Nah itu. Az-zulumati wan nur, di sini makna kegelapan dan cahaya bukan saja bermakna yang zahir, artinya ada malam, ada siang, tapi az-zulumati wan nur juga bisa bermakna tentang syariat. Syariat itu adalah nur, cahaya. Al-Quran. Az-zulumat bisa juga bermakna kesesatan. Karena orang kalau malam gelap biasanya suka tersesat. Nah, ya. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang yang kafir itu walaupun sudah melihat dalil-dalil kebesaran Allah, tetap saja mereka banyak yang berpaling, bergeser, tidak mau iman kepada Allah. Saudara-saudara, ayat ini menjelaskan bahwa memang manusia itu seringkali tidak pernah bisa mengambil pelajaran daripada dalil-dalil kebesaran Allah, adanya langit dan bumi dan yang lain-lain. Beberapa hari yang lalu saya di grup PBNU yang share kebetulan Gus Yahya, ketua umum saya, masih ada di HP saya itu. Pernah dengar ChatGPT itu? AI, kecerdasan buatan itulah, yang kalau kita nanya dia jawab. Itu. Ini jauh lebih hebat dari Mbah Google. Dulu orang sudah terkagum-kagum sama siapa? Mbah Google. Karena dianggap semua informasi ada. Ternyata ChatGPT lebih canggih dari Mbah Google. Kalau Mbah Google cuman menampung informasi. Informasi semua yang pernah diupload otomatis ada. Orang pernah ngupload otomatis ada. Gitu loh. ChatGPT tidak. Dia bukan sekedar menampung informasi, tapi dia bisa meramu informasi. Sehingga andai kata ada orang pengen khotbah Jumat itu, kalau dia cari di Mbah Google, dia cuma bilang contoh-contoh khotbah Jumat di bulan Maulid gitu. Keluar track gitu. Contoh-contoh khotbah Idul Adha, Idul Fitri muncul. ChatGPT tidak. ChatGPT kita bisa kasih perintah dia. Saya mau khotbah Idul Fitri 5 halaman, bicara tentang persatuan, persaudaraan, minta maaf, ini itu, hadisnya 3 aja, ayatnya 3 aja, keluar sesuai permintaan kita. Hadisnya 3, ayatnya berapa? 3, keluar. Canggih nggak mikirnya? Dan itu pernah dicoba, Pak. Kalau udah kayak begini, Ustadz bisa bangkrut kan? Terus jamaah lah ngapain ngaji di masjid? Daripada gua ngedengerin khotbah dia, mendingan ini aja cukup. Nah, tapi jangan salah, sepinter-pinternya kecerdasan buatan tetap aja lebih pinter manusia yang membuat. Buktinya Google Map kadang-kadang kita kesasar di jalan ini gang sempit. Kemarin kapan saya kesini tuh sama driver saya, karena macet di situ, dipikir merah, dia cari, tambah muter-muter, lah ini nggak bisa lewat, dah kecil banget Pak, jalannya sempit. Masya Allah, dipikir dia bisa lewat, ya ukuran mobil kecil, mobil gede nggak bisa lewat, berarti masih pinteran manusia. Ini ChatGPT Pak, ada kemarin, ini kan Amerika lagi pilpres ya Pak ya, itu ChatGPT ini AI ditanya tentang siapakah menurut Anda, bukan Presiden Amerika, yang menciptakan alam semesta ini. Ada tiga pertanyaan, seingat saya. Apakah dia terjadi dengan sendirinya, atau
ada yang menciptakan? Wah, jawabannya keren, Pak. Seperti tadi, melihat rumitnya alam semesta, langit dan bumi yang penuh keteraturan, maka kata dia, tidak mungkin langit bumi ini tercipta dengan sendirinya. Pasti ada kekuatan yang sangat besar yang menciptakannya. Dan menurut saya, Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu. Berarti beriman juga ini ChatGPT. AI. Ditanya lagi. Pertanyaan kedua. Menurut Anda, Yesus itu Nabi apa Tuhan? Pertanyaan gitu, Pak. Kalau perlu saya share ini. Nah, ada yang saya kirim kepada Mas Budi. Jelas. Menurut Anda, bagaimana penjelasan Bible atau apapun? Yesus itu Tuhan apa Nabi? Dia bilang, kalau kita bicara objektif Bible dengan penjelasan-penjelasannya, maka Yesus sesungguhnya adalah messenger, bukan Tuhan. Walaupun ada beberapa ayat yang seakan-akan menjelaskan dia adalah Tuhan, tapi saya lebih mengatakan bahwa dia adalah seorang Nabi. Wah, keren banget. Jawaban yang kedua. Pertanyaan yang ketiga. Menurut Anda, ketika kita hidup di zaman yang seperti ini, lebih berbahagia dan selamat manakah kita hidup ini mengikuti ajaran Kristenkah, atau Islamkah, atau Hindu Buddha? Dia jawab, menurut saya, sesudah begini, Anda akan lebih selamat dan bahagia ikut agama Islam. AI-nya udah syahadat. Keren ya. Ada itu di HP saya. Tapi baru kemarin saya rapat itu saya cerita, ini ternyata satu sisi ya, ada yang namanya AI kan tetap aja bikinan manusia. Ini ada sentimen yang dilakukan oleh pendukung. Ini rahasia kan? Enggak konon kan? Mana? Donald Trump dari pengikut gereja evangelis, dan kemudian yang jadi sasaran, jadi dianggapnya ini yang bikin orang Islam nih pasti nih, karena isinya tiga-tiganya menguntungkan apa namanya Islam. Tapi itu keren gitu. Itu artinya namanya Google atau apapun bisa Pak dia kalahkan. Bisa orang bikin manusia. Walaupun katanya kecerdasan buatan siapa? Buatan manusia. Wah. Tapi orang kalau yang nggak tahu pertama melihat ini, subhanallah, kebesaran Allah ditunjukkan lewat AI. Kata yang bikin kena loh. Ya, mungkin kita senang begitu, tapi boleh jadi di sana itu ada tujuan-tujuan tertentu kan? Ada tujuan-tujuan apa namanya? Tertentu. Tapi kembali kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sudah sedemikian rupa Allah menciptakan langit dan bumi, termasuk tanda-tanda kebesaran yang lain ya, dari langit bumi ada gelap, ada terang, ada Rasul yang membawa risalah, kerasulannya, kenabiannya, kemudian juga kitab-kitab suci. Bahkan Allah lewat Rasulnya sudah memberikan, lewat nabinya, memberikan nabinya mukjizat, tanda kebesaran Allah. Tapi kadang-kadang manusia itu tetap saja kepada Tuhannya mereka berpaling. Di zaman Nabi dulu
tanda kebesaran Allah, ada yang namanya insyiqaqul qamar. Bulan yang tadinya purnama belah jadi dua, Pak. Dilihat orang banyak. Yang iman ada, yang kufur banyak. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamaru. Telah dekat datangnya hari kiamat, wa syaqqal qamaru, dan bulan purnama telah terbelah. Itu tanda kebesaran Allah. Tapi manusia tetap saja bi rabbihim ya'dilun. Ayat berikutnya. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Huwallazi, dialah Allah allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kum, kalian semua, min tinin, dari tanah. Maksudnya dari bapak kalian Nabi Adam. Nabi Adam itu asalnya dari tanah. Tsumma qada ajala, kemudian Allah menetapkan masa atau ajal kalian semua. Kapan fulan meninggal, kapan si fulan meninggal. Sudah ada ajalnya, Pak. Orang yang kelihatannya seger bugar, tahu-tahu meninggal. Ajalnya datang. Ada orang yang udah sepuh, maaf, udah tiduran di kasur, tipis dan buang hajat di kasur. Maaf, udah mati-mati. Ada nggak yang begitu? Nah, sampai kadang-kadang yang bersangkutannya nangis terus. Ya Allah, daripada saya begini nyusahin, gak apa-apa, saya ikhlas, ya Allah. Ngomong kayak gitu boleh nggak, Pak? Atau anaknya, istrinya yang ngomong, cucunya, ya Allah, di kakek kami, bapak kami, suami saya, ya Allah, daripada nyusahin, gak apa-apa dari. Ya Allah, sedih amat ya, yang jadi suaminya sedih kan begitu. Atau nyusahin istrinya. Atau yang istrinya sakit, suaminya bilang, ya Allah, daripada punya istri begini, ya, gak apa-apa, saya ikhlas dah. Ya. Ya. Itulah hidup. Tsumma qada ajalah. Wa ajalun musamman indahu tsumma antum tamtarun. Dan sudah ada satu ajal atau masa musamman yang sudah ditetapkan bagi kalian, ya, baik itu awalnya, kapan lahirnya, kapan meninggalnya, nggak akan kurang, nggak akan nambah. Itu Pak, katanya silaturahim dan sedekah nambahin umur. Maksudnya berkah umur, berkah umur, begitu aja. Ya, olahraga juga bikin panjang umur. Paham apa enggak, Pak? Ya, tapi sebenarnya panjang umurnya sudah sesuai gitu loh. Delalah orang itu panjang umur karena dikasih sedang olahraga. Delalah panjang umur karena senang sedekah. Delalah panjang umur karena senang silaturahim. Ada orang umurnya pendek, tapi tetangga saya senang olahraga, meninggal juga, Pak. Ya kalau itu udah ada memang. Yang namanya meninggal itu bukan masalah senang olahraga atau enggak senang olahraga. Ya. Yang namanya ajal, dia pasti sudah disebutkan di sisi Allah. Tidak ada yang tahu. Bahkan malaikat, bahkan Nabi sekalipun enggak tahu. Ya. Kalau sudah datang, dia tidak bisa dihindari. Tsumma antum tamtaruna, tapi kemudian kalian sudah begitu jelasnya datangnya dalil-dalil kebesaran Allah atas keesaannya, adanya hari kebangkitan, tamtarun, tetap saja kalian meragukannya, wahai orang-orang kafir. Ya. Saudara-saudara, nah ini masih bicara tentang kebesaran Allah, ya, dalil-dalilnya. Di antaranya apa?
ajal manusia. Kalau tadi yang pertama, kebesaran Allah itu dilihat dari proses penciptaan langit dan bumi ya. Yang nggak ada langit tanpa ya bumi kayak gini. Wah. Nah, kedua tentang proses ajal manusia, itu juga kebesaran Allah. Ya, nggak ada yang tahu. Kalau tahu kan bisa siap-siap. Siap-siap gitu. Dalam arti siap-siap serius banget gitu. Orang biasanya kalau udah tahu bakalan mati luar biasa. Dulu ada cerita suami istri gemuk, nikah nggak punya anak-anak. Ini di kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian datang ke dokter, ditanya sama dokternya, gimana dok? Wah susah. Anda sudah tidak perlu bicara maunya anak dah. Kamu kenapa dok? Mohon maaf ya, kalau saya lihat Anda itu paling lama 4 bulan lagi meninggal. Dokternya bilang begitu. Sudahlah, perbanyak ibadah haji. Kalau dikasih tahu 4 bulan lagi mau meninggal, isinya puasa. Puasa, sholat, puasa, sholat. Kurus Pak. Kurusnya ampun-ampunan. Itu benar, kurusnya orang takut mati sama kurusnya orang mau diet, beda kan ya? Beda serius. Berarti ini orang-orang sepuh yang masih gemuk pasti belum takut mati, Pak. Yang tua-tua ini masih gemuk pasti belum takut mati, Pak. Ini dikasih tahu katanya sekitar 4 bulan apa setengah tahun langsung tiap hari puasa. Dia padahal masih muda, pengen punya anak, udah bisa punya anak. Ini yang cerita Imam Ghazali dalam kitabnya ya. Sampai akhirnya kurus. Nah, tapi orang walaupun dia rajin sholat, rajin sembahyang puasa, kebutuhan biologis kan tetap. Kalau payahnya makan kan gitu kan. Cuman dia makannya nggak banyak gitu karena puasa. Maaf Pak, wayahnya hasrat seksualnya muncul kan tetap pengen campur suami istri. Sehingga cerita tetap campur. Begitu udah lewat 4 bulan, nggak mati-mati, malah istrinya lambat head, hamil. Ditunggu sampai setengah tahun, baru datang ke dokter. Dok, kenapa? Marah-marah. Katanya saya 4 bulan lagi mau mati. Ini malah istri saya udah terlambat 2 bulan. Masa? Iya. Terus kenapa marah-marah? Ya, ternyata sehat-sehat begini. Gini kata dokter. Waktu sampean berdua datang ke saya ngadu bapak, susah punya anak. Lah iya. Tahu nggak kenapa susah punya anak? Bapak ibu berdua ini kegemukan. Susah itu, maaf spermanya suaminya masuk gitu. Karena susah kalau saya suruh diet lama. Saya bilang cepat mati aja, sebentar lagi mau mati. Saya bilang sebentar lagi mau mati. Begitu dia bilang mau mati, cepet. Ya Allah. Jadi begitu. Ya Allah, luar biasa. Hadirin, ini cerita Imam Ghazali, dokter. Ajib ya. Ya. Jadi walaupun dokter bilang katanya 4 bulan lagi, ya itu sih belum pasti. Nggak ada yang bisa memastikan. Wa ajalum musamman indahu, sebab yang punya ajal masa yang ditetapkan hanya indahu di sisi Allah. Cuman sayang kalian manusia seringkali tangsaruna meragukan itu, meragukan kebesaran Allah lewat adanya ajal manusia, kematian, kehidupan. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa huwa Allah, dan dialah Allah fis samawati, yang kekuasaannya ada di langit,
wal ardi, dan di bumi. Saudara-saudara, ayat ini digunakan oleh orang-orang yang menentang akan Allah itu membutuhkan tempat. Karena ada orang yang berpendapat Allah itu di langit. Kalau ditanya Allah di mana? Di langit. Dibantah oleh kelompok golongan ulama yang mengatakan Allah tidak bertempat. Karena kalau di langit berarti Allah ada alamatnya. Bisa dikirimin suratnya. Sama kayak makhluk. Padahal dalam kitab Tauhid kita belajar dulu Allah punya sifat mukhalafatun bil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau Allah di langit berarti langit itu kayak rumah. Si Zaid di rumah. Gedean mana rumah sama langit? Rumah sama Zaid. Gedean rumah. Nah, berarti membuat Allah di langit dulu, Allah itu lebih kecil dari langit, dan itu mustahil. Oh, tapi kan ada ayatnya, Pak, dalam Quran. Mana? Itu di surat Tabarak. A'amintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ada. Tidakkah kalian beriman man fis sama' kepada Allah yang ada di langit? Menurut sebagian pendapat ini, katanya ayatnya jelas. Man fis sama', Allah ada di mana? Anda harus mengartikannya bukan Allah tempatnya di langit. Kekuasaannya meliputi ada yang di langit dan di bumi. Semua juga kekuasaan Allah. Dalilnya mana? Nah itu di surah Al-An'am ayat 3. Nah yang kita baca ini. Itu disampaikan oleh Imam Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib. Nah ini sekarang kita baca dalilnya. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard, dan dialah Allah yang ada di langit. Apanya? Kekuasaannya. Wa fil ardi, dan di bumi. Jadi terbantahkanlah pendapat orang yang mengatakan Allah itu tempatnya di langit. Nah itu Pak, Nabi pernah didatangi sama orang Badui. Ya Rasulullah, di mana Allah? Orang Badui itu ditanya, oleh Nabi, di mana Allah? Di langit ya. Benar. Nah, itu Nabi membenarkan. Maksudnya, menurut sebagian ulama itu karena Nabi tidak ingin menjelaskan terlalu detail bagi orang awam yang dia susah untuk paham. Sama kayak misalnya anak kecil. Anak kecil nanya mau bapak-bapak, kayak Tuhan di langit ya, kayak iya aja. Dijelasin kayak tadi barusan ini, pusing enggak? Pusing enggak kira-kira? Enggak. Tuhan itu ada di langit dan di bumi. Sebab pada ayatnya di surat Ibrahim. Paham apa ini kira-kira, paham ya? Nah, kalau bapak-bapak sudah bisa memahami kan? Nah, itu Nabi tidak memberikan bantahan kepada siapa tadi? Badui. Itu sama kayak bapak anaknya itu yang kira-kira ilmunya kurang atau masih belum sampai lah. Dikasih penjelasan juga dia belum sampai, tidak dijelaskan. Ya'lamu sirrakum, Allah Maha mengetahui sirrakum, ya, rahasia kalian, wa jahrakum, dan sesuatu yang kalian perlihatkan, wa ya'lamu ma taksibun, dan Allah Maha mengetahui ma taksibuna, apa yang kalian lakukan. Ya. Saudara-saudara, ya. Ini ayat ini, Masya Allah, memberi beberapa pelajaran kehidupan bagi kita walaupun 3 ayat. Pertama, ayat ini menunjukkan atas keberadaan Allah sebagai pencipta.
langit dan bumi dengan segala keteraturan. Yang tadi AI aja udah jauh begitu. ChatGPT ya bilang dunia yang begitu kompleks, yang begitu teratur dengan segala hukum-hukum yang dimilikinya. Langit punya hukum sendiri, tidak mungkin dia katanya akan berada sendiri kecuali ada penciptanya. Jawabannya keren banget, Pak. Itu langsung jawab, canggih. Ya, saya memang pernah juga nyoba. Ya, saya coba cek, langsung keluar. Hebat juga sih. Ya. Walaupun saya tidak percaya 100% juga, tapi bahwa hebat itu iya gitu. Ya, makanya kita jangan jadi orang kunan. Apa namanya? Kagum. Kedua, ayat ini mengajarkan selain itsbatul uluhiyah akan ketetapan Allah sebagai Tuhan. Ayat ini menjelaskan bahwa pemilik daripada pujian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah layak dipuji atas segala kekuasaannya, ilmunya, kehendaknya yang kita lihat sehari-hari ini. Setiap hari tentang bagaimana proses penciptaan makhluknya, termasuk ajalnya. Termasuk ajal. Ketiga, Allah menjelaskan bahwa orang kalau sudah kafir, sudah tertutup hatinya, walaupun Anda bawakan dalil karungan, tetap nggak percaya. Orang udah nggak percaya, susah Pak. Ya sudah, namanya orang nggak percaya. Nah, sebagaimana orang kalau sudah percaya juga susah, karena sudah percaya. Nah, saudara-saudara, terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa ajal manusia, termasuk ajal dunia ini, ajal dunia artinya kiamat, itu sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tahu hanya Allah. Wala ya'lamul insanu mata yamut. Manusia tak pernah tahu kapan dia mati. Wa mata yub'atsu. Manusia nggak pernah tahu kapan dia akan dibangkitkan. Manusia tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi, kapan hari kebangkitan itu terjadi. Dan karenanya dialah Allah zat yang esa untuk disembah oleh seluruh makhluknya yang di langit dan di bumi. Dan dialah Allah zat yang maha esa, mengatur sendiri semuanya. Allah maha mengetahui sirral ibadi wa jahrahum, tentang rahasia makhluknya. Allah maha tahu makhluknya seperti apa, semua Allah maha tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim wallahu a'lam bishawab. Mohon doanya, insyaallah saya hari Rabu lusa, besok pagi saya berangkat. Ya, saya mau Pak, ya, menerima anugerah gelar doktor honoris causa dari UIN Sunan Ampel. Ya, ini sebenarnya dikasih gelar ini karena saya istiqomah ngajar di Al-Muhajirin. Ya, di kompleks ini. Jadi yang berhak itu bukan saya sebenarnya, pengurus masjid. Ya, kalau saya cuma ngajar 2 tahun kan nggak bakalan lulus Pak. Alhamdulillah ini udah lama, berapa tahun ini? 15 tahun. Pantas ya. Wah, lama itu. Ngajinya lama, betah. Ya Allah, moga-moga manfaat. Ini belum betah apa ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina ashabi rasul ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman wa yaqina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا